Paul Pierce menghabiskan 15 tahun pertama karirnya bersama dengan Boston Celtics, yang merekrut dia sebagai draft pick nomor 10 di tahun 98. The Boston Celtics select Paul Pierce. Paul Pierce slipped down. Pada saat itu Celtics mempunyai skuad yang masih muda dan kurang jago. Jadi sebagai rookie, Pierce sudah memiliki tugas untuk menarik Celtics keluar dari masalah mereka. Sayangnya karena cedera ankle yang cukup parah, musim rookie Pierce tersendat. Tapi walaupun gitu, dia tetap sukses mengejutkan banyak orang. Pierce berada di ranking 10 untuk 3-point field goal, dan dia mendapatkan rata-rata 16,5 poin, 6,4 rebound, dan 1,7 steal di musim rookie dia. Seiring waktu berjalan, Pierce pun terus berkembang secara skill dan mentalitas, dan ini menjadikan dia bintang dan juga kapten buat Celtics. Dia masuk All-Star sebanyak 10 kali, dan juga All-NBA Team sebanyak 4 kali. Dan setelah 9 tahun menjadi satu-satunya pemain bintang buat Celtics, di tahun 2007, Pierce akhirnya mendapatkan partner yang bisa membuat Celtics lebih hebat. Mereka adalah Kevin Garnett dan Ray Allen, yang bersama dengan Pierce mendapat julukan The Big Three. Dan dengan trio ini, Celtics berhasil masuk ke final NBA di tahun 2008 dan 2010, dan juga menjadi juara NBA di tahun 2008. Pierce berperan penting dalam kejuaraan Celtics di tahun 2008, dan ia dianugerahi final MVP setelah mendapatkan rata-rata 19,6 poin, 5,1 rebound, dan 6,5 assist. Pierce adalah satu dari hanya 3 pemain bersama Larry Bird dan John Havlicek untuk mencetak lebih dari 20.000 poin dalam karir mereka bersama Celtics. Dan dia juga menempati posisi ketiga dalam sejarah tim dalam jumlah game yang dimainkan. Jadi, posisi Paul Pierce sebagai legenda Celtics dan sebagai legenda NBA sudah nggak perlu diragukan lagi. Tapi Spinners tahu nggak, karir Pierce yang gemilang ini hampir aja berakhir lebih awal. Semua karena satu tragedi. Pada tanggal 25 September tahun 2000, beberapa minggu sebelum Pierce bermain di musim ketiganya dia di Celtics, Pierce sedang nongkrong di Buzz Club, klub malam yang berada di tengah kota Boston. Dan pada saat itu juga, Pierce menjadi korban penikaman. Dia ditikam 11 kali di wajah, leher, dan punggung. Dan dia juga dipukul di kepala menggunakan botol kaca. It just happened so fast, and I looked up and my clothes were ripped. I had blood coming down my face. That's the first thing I remember, blood coming down my face. Salah satu tusukannya masuk sedalam 18 cm dan Pierce jatuh terbaring di lantai. Untungnya buat Pierce, mantan rekan setimnya Tony Beatty bersama dengan saudara Beatty menyelamatkan Pierce dan langsung membawa dia ke rumah sakit terdekat. Dia harus menjalani operasi yang panjang untuk menjahit luka tusukan dia. Mantan bintang dan pelatih Celtic Tom Heinsohn mengatakan kalau Pierce mengenakan jaket kulit selama pertengkaran yang membantu melindungi dia dari tusukan. Sehari setelah penikaman terjadi, polisi mengatakan mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Awalnya, mereka menduga kalau Pierce hanya ingin melerai orang yang sedang bertengkar di klub tersebut dan Pierce malah menjadi korban selanjutnya. Tapi di kesaksian Pierce, dia bilang kalau dia diserang oleh beberapa orang karena pada saat itu dia sedang ngobrol dengan satu perempuan yang memiliki hubungan dengan para penyerang ini. Nah, hebatnya, 3 hari setelah tragedi ini, Pierce bisa berjalan keluar dari rumah sakit New England sendirian dan langsung main basket lagi, meskipun dalam kondisi yang masih lemah. Dan lebih hebatnya lagi, Pierce adalah satu-satunya pemain Celtics yang main semua 82 pertandingan di musim 2000-2001. Dan dia bermain selama 38 menit per game. Dia juga mendapatkan rata-rata 25,3 poin, 6,4 rebound, dan 3,1 assist. Untuk bisa bermain 82 pertandingan setelah ditikam 11 kali, terdengar sangat gila. Tapi ini sebenarnya menunjukkan seberapa kuatnya mental Pierce sebagai atlet, dan betapa berdedikasinya dia untuk Celtics. Pada tanggal 28 September, 2 dari 3 pria yang dicari oleh polisi dalam kasus penikaman Paul Pierce menyerahkan diri mereka. Mereka adalah Tony Hurston dan Trevor Watson, yang muncul di kantor polisi Boston dengan pengacara mereka. Pengadilan ini berjalan bertahun-tahun, sampai akhirnya hakim menyatakan bahwa William Ragland dan Trevor Watson bersalah atas percobaan pembunuhan Paul Pierce. Ragland mendapatkan hukuman penjara selama 7 hingga 10 tahun setelah dia terbukti bersalah untuk menikam Pierce.
Trevor Watson mendapat hukuman penjara selama 1 tahun karena dia diduga memukul dan menendang Pierce saat kejadian tersebut. Dan Hurston dibebaskan dari semua tuduhan. Gimana ceritanya Paul Pierce bisa selamat dari tragedi ini, kita juga nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, tragedi ini tidak menghentikan Pierce untuk tetap bermain 100% setiap kali dia ada di lapangan.